Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan update dari kami, Cara Kaya. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya pada teman, sahabat, keluarga, saudara, dan platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih banyak memberikan informasi, insight, edukasi tentang finansial, investasi, maupun pasar modal untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang, belajar di dalam dunia financial dan investasi. Yuk kita mulai cerita kita kali ini. Kita pengen ngomongin apa sih bedanya saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan saham konvensional, yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaannya adalah saham syariah berbasis pada prinsip syariah. Maka setiap hal yang berkaitan dengan saham ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tidak ada perbedaan antara mekanisme perdagangan dan juga pencatatan saham jenis ini dengan saham konvensional. Sesuai dengan fatwa DSN MUI tahun 2011 nomor 80, mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bai al-musawamah. Jadi tidak semua saham yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Sebuah saham akan masuk dalam kategori syariah jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat itu adalah: yang pertama, kegiatan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi sebuah saham itu bisa dikategorikan sebagai saham syariah kalau perusahaan itu kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Apa itu? Jadi berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang secara syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa yang haram, serta perusahaan dengan transaksi yang mengandung unsur suap. Yang kedua, total utang lebih kecil dari aset. Perusahaan harus memiliki total utang berbasis bunga yang lebih kecil dengan total aset. Utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% total aset perusahaan. Yang ketiga, pendapatan tidak halal lebih kecil dari pendapatan usaha. Sebuah perusahaan harus memiliki pendapatan usaha yang lebih besar daripada pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya. Batas maksimal pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya sebesar lebih kecil dari 10% dibandingkan pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, saham tersebut harus terdaftar di DES atau Daftar Efek Saham. Daftar ini diterbitkan oleh OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI 2 kali dalam setahun. Anda dapat melihat daftar ini di website resmi OJK. Nah, transaksi saham Anda dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika hanya melakukan jual beli secara syariah atau saham-saham yang terdaftar dalam DES tadi. Selain itu dilarang melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah.
Contohnya menggunakan margin, short selling, dan lain-lain. Bursa Efek Indonesia memiliki 2 indeks syariah, yaitu ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia dan JII atau Jakarta Islamic Index. ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di DES, dan indeks ini dikeluarkan oleh Bapepam. Ya. Investor yang ingin bertransaksi di saham sektor syariah dapat menggunakan indeks ini sebagai acuan. Sedangkan JII atau Jakarta Islamic Index adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pada setiap periode JII mengeluarkan daftar 30 emiten syariah yang paling liquid. Nah, jika Anda merasa ragu tentang kejelasan status syariah dari saham yang ingin Anda miliki atau ingin Anda beli, gunakanlah sistem online trading syariah atau SOTS. SOTS secara otomatis tidak dapat melakukan transaksi yang dilarang dalam fatwa MUI di atas yang kita jabarkan tadi. Jadi ada beberapa perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS atau SOTS atau sistem online trading syariah, yaitu Indo Premier dengan namanya iPod Syariah, Mirai dengan HOT Syariah, BNI Sekuritas dengan eSmart Syariah, PT Trimegah dengan iTrimegah Syariah, Mandiri Sekuritas dengan MOS Syariah, Panin Sekuritas dengan POS Syariah, dan Pintrako dengan Profit Syariah. Dan kita akan lihat contoh perusahaan yang termasuk emiten syariah. Salah satu perusahaan yang terdaftar dalam DES adalah PT Telekomunikasi Indonesia Persero, TBK atau Telkom. Saham Telkom termasuk emiten syariah karena yang pertama, PT Telkom adalah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah pada setiap kegiatan usahanya. Yang kedua, berdasarkan data dari Financial Times, rasio utang terhadap aset Telkom pada tahun saat ini adalah sekitar 0,2418 atau sebesar 24,18%. Jadi tidak melebihi 45% sehingga dapat memenuhi kriteria yang nomor 2 yang tadi saya sebutkan sebelumnya di atas. Jadi yang ketiga, total pendapatan operasional Telkom adalah 43,67 triliun. Sementara penghasilan dari investasi dan pendanaannya malah bernilai minus. Dan Telkom juga terdaftar dalam DES yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, saham-saham syariah dan saham konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks mekanisme. Cara kerja jual dan belinya nggak berbeda. Hanya saja ada beberapa persyaratan tadi yang membedakan. Dengan demikian, berinvestasi di saham jenis ini sebetulnya akan membawa rasa aman yang lebih, bahwa Anda yakin bahwa transaksi yang Anda lakukan adalah transaksi yang halal. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Maju dulu terus di dalam dunia pasar modal Indonesia. Dan silahkan Anda tulis komentar di kolom komentar tentang saham syariah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di insight berikutnya.